Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera dan semangat pagi. Rabu Sinau kali ini special edition nih karena kita sudah kedatangan CEO dari PT Melon, Pak Deddy Suherman. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membangun personal branding kita melalui media sosial. Sebelum kita memulai untuk sesi Rabu Sinau kita akan mendengarkan opening speech dulu dari Pak Samuel Pasaribu. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih nih pertama-tama harus saya ucapkan kepada Pak Deddy Suherman yang sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi dengan kita semua ilmu, mungkin juga trik, dan yang paling berharga menurut saya justru adalah pengalaman. Saya juga nggak tahu nanti Pak Deddy Suherman akan gimana tips dan triknya, tapi saya kira ini menarik sekali. Kenapa? Karena sekali lagi saya bilang ini disampaikan oleh seorang yang memang punya pengalaman di bidang ini dan sudah well proven, terbukti. Terus lagi CEO-nya Melon, jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Kita akan langsung mulai untuk sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu talk show kita. Saya mau persilakan dan hand over nih ke dua moderator kita, ada Kak Saiful Islam dan Kak Revi. Persilakan. Semangat pagi. Pagi. Dan di edisi ke-34 ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Kakak Revi. Halo Kakak Revi. Hai. Halo, gimana kabarnya Kak Revi? Baik, perkenalkan nama saya Revi. Sore hari ini kita kedatangan Bapak Deddy Suherman selaku CEO dari PT Melon Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan aja kepada tamu spesial kita, Bapak Deddy Suherman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenapa judulnya tadi ada personal branding dan juga ada sosial media? Saya pengen sharing aja. Saya yakin saya nggak ahli di sini, tapi banyak teman-teman yang juga telah melakukan dan kita bisa sharing session. Saya sampai hari ini statusnya masih sebagai karyawan tetap Telkomsel yang ditugaskan atau kategorinya employee action di Telkom Group. Posisi saya saat ini sebagai CEO Melon Indonesia sudah 3 tahun 2 bulan saya bertugas. Nah, saya mulai dengan slide sepeda. Jadi saya ini memiliki sepeda Brompton sejak tahun 2008. Mungkin saat itu kurang dari 10 orang yang memiliki sepeda ini di Indonesia saat itu. Jadi kalau di Telkom Group saya orang pertama yang memiliki sepeda ini dan nggak ada yang tahu ini sepeda apaan. Karena saya membelinya cukup mahal, saya beli di Singapura saat itu sepeda pertama saya. Jadi saya harus bisa menjual nih aset termahalnya saya, ya saya punya tabungan segala macam. Saat itu saya sering menjadi pembicara ke luar negeri. Bagaimana caranya saya bisa campaignkan ini sepeda. Nah, ini adalah beberapa gambar ya di kiri atas nih yang saya pakai baju hitam, pakai sepeda warna hijau ini adalah pada saat saya di Vienna. Kemudian baju merah ini saya di Frankfurt. Kemudian yang berikutnya sepeda ini di lapangan golf. Jadi ini di lapangan golf di Bali ya. Yang di Tanah Lot. Jadi menurut ceritanya, jadi terakhir tahun lalu saya ke lapangan golf ini sebelum ditutup waktu itu, saya tanya, pernah nggak ada sejarah ada pemain golf main pakai sepeda? Pernah Pak, itu orang aneh itu katanya. Berapa tahun yang lalu tuh pernah ada, semua caddy cerita. Terus pernah ada lagi, hanya itu Pak sekali-sekalinya, itu adalah Deddy Suherman. Jadi satu-satunya main golf di lapangan golf katanya orang gila itu ya saya, Deddy Suherman katanya. Dan setelah 10 tahun jadi cerita gitu oleh mereka. Nah, yang di kiri bawah ini di kantornya Siemens waktu itu masih Siemens di Munich ya. Ini di markas besarnya risetnya Siemens di Munich. Pada saat sampai ke sana, saya minta sepeda saya untuk boleh masuk ke dalam ruang meetingnya. Dan menurut ceritanya sejak abad 18 gedung kantor ini berdiri belum pernah ada sepeda yang masuk ke dalam katanya. Sepeda di luar banyak karena rata-rata orang sana pakai sepeda tapi parkir sepedanya di luar, tapi belum pernah ada yang masuk ke dalam. Nah, ini juga saya banggakan karena jadi sepeda pertama mungkin satu-satunya sampai hari ini yang bisa masuk ke dalam gedung ini dan foto. Dari seluruh foto ini sebenarnya saya ambil foto ini dari semua sosial media saya, dari Facebooknya saya dan dari Instagramnya saya. Nah, jadi ceritanya ini saya ceritakan di slide sepeda ini kenapa? Jadi dari awal dari tahun 2008 saya sudah membranding dari diri saya itu Deddy identik dengan sepeda. Nah, kebetulan aja brandnya Brompton di sini dan teman-teman mungkin dengar berita kok tahun ini tiba-tiba Brompton menjadi sepeda sultan, menjadi sepeda yang wow gitu ya karena dipakai artis-artis. Tapi sepeda ini sudah saya branding sejak lama yang mengikuti perjalanan saya ya, dan menjadi cerita. Nah, branding ini saya bangun tentang sepeda.
next slide-nya saya akan tunjukkan bahwa dari cerita tadi ya, saya juga termasuk menggunakan begitu banyak sosial media pada saat kesempatan pertama. Jadi setiap kali di kesempatan pertama saya selalu mencoba mendaftar duluan ya. Jadi sebagai contoh pada saat Hotmail dibuat tahun 97 saya dengar gitu ya. Saya langsung register, saat itu masih beta Hotmail. Saya register mendaftarkan nama pendek saya tuh dedi@hotmail.com. Walaupun akun ini sudah nggak ada lagi gitu ya. Tapi intinya saya berusaha walaupun saya nggak make, jangan sampai nama saya digunakan orang lain untuk penipuan gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, di sisi kanan seperti yang disampaikan tadi, posisi siang ini jumlah follower saya ada 35,7 ribu. Di sini kalau lihat di kanan atas sudah centrang biru, mungkin di Telkom Group saya dengan Bu Ririn ada yang sudah centrang biru ya. Satu hal yang menarik sebenarnya bukan jumlah follower ya, kalau followernya banyak relatif ya. Tapi salah satu yang menarik adalah saya satu-satunya non-selebriti yang di-follow selebriti paling banyak gitu. Nah, dari sudut pandang engagement ini sangat penting gitu artinya, karena kualitinya sangat baik gitu. Next, saya juga menceritakan, memprofile tentang selain tadi ada olahraga yaitu sepeda, tentang kegiatan saya yang dulu, yang awalnya sejak saya masuk Telkomsel, sebelumnya juga di Telkom gitu ya. Saya sering kebetulan karena kemampuan untuk public speaking, saya sering diundang sebagai pembicara seminar. Saya masukin foto-foto ini untuk menunjukkan bahwa yang ditampilkan adalah branding yang sama, yaitu tentang public speaking, ya, personalisasinya, kemampuan untuk public speaking, bicara ke orang banyak gitu ya, namun dengan format yang berbeda. Selanjutnya, saya tunjukkan juga profil yang ketiga. Tadi yang pertama olahraga yaitu sepedanya kebetulan Brompton. Profil yang kedua public speakingnya dari seminar internasional, teknologi, sampai ke acara tadi bersama selebriti, yaitu saya kebetulan ini hobi, yang hobinya terbentuk pada saat saya menjadi GM Teknologi Planning, dari manajer, dari spesialis menjadi manajer sampai menjadi GM Teknologi Planning di Telkomsel. Sehingga gadget akhirnya selalu melekat dengan saya gitu ya. Artinya karena berhubungan dengan gadget, akhirnya itu menjadi hobi dan sampai hari ini menjadi keseharian saya. Dan teman-teman yang pernah bekerja bareng saya atau kenal sama saya itu sering memanggil saya Mr. Gadget. Branding ini saya bawa. Nah, bagaimana cara mengangkat branding ini? Ya, seperti tadi saya ngomongin sepeda, ngomongin public speaking, ini juga apapun yang gadget yang kita miliki, ini bisa menjadi sesuatu yang beda. Pokoknya yang kita pegang harus lebih bagus dari yang orang lihat. Bukan karena harganya, bukan karena brandnya, tapi karena bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi gadget ini waktu itu saya gunakan sebagai diferensiasi dan hobi juga, akhirnya menjadilah branding tambahan. Next adalah pada saat saya masuk ke Melon gitu ya. Pada saat saya masuk Melon, akhirnya pengalaman hidup saya pada saat saya bekerja di berbagai tempat ya, akhirnya saya copy ya skill personal untuk public speaking, kemudian untuk bicara dengan orang lain, akhirnya saya bisa copy di bidang kerja saya sekarang. Pertanyaan, kenapa nih kok begitu banyak foto-foto sama artis gitu ya? Nah, kalau foto gampang, dia karena di Root Melon, artis dia datang ke kantornya ikut foto. Tapi lebih dari itu, posisinya malah sebagian besar, mayoritas saya punya nomor teleponnya, punya WA-nya, beberapa hal sering komunikasi gitu ya, secara personal ya jadi teman beberapa dari mereka. Nah, artinya apa? Tetap ada skill yang tetap kita angkat, yang kita bisa sampaikan. Nah, demikian juga pada saat saya bicara sama musisi, ya, sama artis, sama siapapun, kita melihat di sosial medianya, kita cari ya di Wikipedia, di googling, atau kita cari di sosial medianya, ketertarikan dia tentang apa, dia lagi ngomongin apa, lagi ada masalah apa, sehingga pada saat kita bicara, kita sudah langsung engage, kita langsung sudah tahu. Nah, semua hal itu akhirnya saya komunikasikan ya, foto-foto tadi atau video ke platform yang namanya kita kenal sekarang sosial media, khususnya Instagram saat ini. Saya juga pada saat di Melon, ya karena akhirnya tuntutan dari pekerjaan, saya akhirnya menjadi eksekutif produser dan produser di 4 film. Malah ada 2 film yang sebenarnya saya sudah jadi cameo atau pemain. Dan ini pun saya posting, sehingga dengan postingan saya berani memasang, kalau tadi di back lagi di Instagramnya saya gitu ya, judulnya produser. Jadi saya bisa berani memasang
title producer, juga title CEO di dalamnya, karena memang ada beberapa karya yang masuk. Jadi beberapa knowledge yang saya dapat, salah satunya adalah hati-hati gunakan sosial media. Yang kedua, malah manfaatkanlah sosial media. Jadi yang pertama hati-hati. Nah karena hati-hati, akhirnya saya sangat dari dulu tidak pernah misalnya menggunakan ikon negatif. Itu nggak pernah saya gunakan. Jadi saya hanya menggunakan ikon positif. Karena apa? Terus saya tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa ya kasar segala macam di sosial media. Mau saya lagi marah pun lagi apa, saya tidak akan mau tuangkan itu di sosial media. Nah sehingga kenapa? Karena sosial media itu yang akan kecatat kita suatu saat. Pernah kita maki-maki, padahal semuanya kita ngomong baik-baik. Dedi ngomongnya kasar tuh. Ya dicuplik lah dari satu postingan itu. Yang kedua tadi, manfaatkan sosial media. Nah pada saat memanfaatkan, akhirnya saya pikir, oh berarti saya bisa manfaatkan ya, memprofiling. Nah sehingga tadi saya profiling. Saya hobi olahraganya banyak, tapi yang saya profiling sepeda. Saya kerjaan yang saya kerjain banyak sebenarnya, tapi yang saya profiling public speaking. Nah kemudian hobi-hobi seperti gadget dan lain-lain, sebenarnya kita mungkin aja punya hobi-hobi yang lain. Nah yang saya profiling gadget gitu. Dan seterusnya, sampai pada saat saya sekarang bekerja di Melon, saya juga memprofiling bahwa Dedi yang temannya paling banyak dengan artis gitu. Itu saya profiling dengan foto-foto tadi. Justru saya penasaran sebenarnya apa sih kata big data, kata data analitik tentang saya. Karena itu yang saya posting selama ini sejak tahun 2008 khususnya ya, secara konsisten di Facebook sampai hari ini Instagram, pasti ada impact-nya gitu ya. Yang saya highlight ada justru di slide ini gitu ya. Ini adalah yang saya cuplik. Jadi waktu itu ada konsultan dari Belanda datang mengasih training tentang growth hacking, big data dan atau data analitik. Nah, mereka nanya, jadi orang bulenya itu, siapa yang mau saya cek apa kata internet tentang kamu? Tapi hati-hati ya, kalau ini bisa negatif katanya. Jadi kalau keluarnya negatif saya nggak tanggung jawab katanya gitu. Kebetulan saya volunteer angkat tangan. Cari nama saya Dedi Suherman, saya bilang gitu. Nah ini yang keluar, alhamdulillah kebetulan yang muncul adalah positif semua. Wah, jadi hal-hal yang memang saya munculkan, yang saya tampilkan gitu, itu yang menjadi hal positif yang muncul tentang profiling saya. Hati-hati dengan sosial media kalau kita tidak memanfaatkan ini dengan sangat bijak, ini bisa berimpact negatif. Tapi kalau sebaliknya kita bisa memanfaatkan dengan baik, ini bisa berimpact positif, bisa membentuk profiling personal branding kita yang positif. Kalau ngomongin profiling yang saya banget, gadget sih sebenarnya. Yang saya banget. Kalau jadi public speaking ini kan lebih memang hobi, artinya memang lebih kepada saya kebetulan orang ekstrovert gitu ya, bisa ngobrol ke mana-mana. Jadi ini yang saya manfaatkan, tapi balik kepada saya banget sebenarnya gadget sampai hari ini saya masih, walaupun bentuknya berbeda ya. Kalau dulu selalu coba gadget-gadget baru yang orang nggak punya, tapi sekarang lebih ke produktivitas gitu. Jadi memang pengaruh sosial media itu besar. Nah, bagaimana caranya atau tipsnya supaya kita bisa manfaatkan? Tadi saya bilang tuh, lihat kekuatan kita, ambil kekuatan yang positif. Nah, jadi misalnya gini, kita kalau pernah assessment, dapat profile ada 12. Anda misalnya 12, saya orangnya nggak kuat misalnya untuk reading, ya. Standarnya misalnya dari 5 itu kita 2, padahal untuk bisa unggul tuh saya standar 4. Tapi saya misalnya jago untuk ngomong sama orang lain. Atau networking, dari standar misalnya 5, kita udah nilai 3, atau udah 3,5. Nah mana yang harus kita kejar? Yang gede itu yang kita gedekan, jangan yang kecil Anda besarkan. Itu formulanya. Karena Anda nggak akan pernah compete dengan orang lain dengan yang kecil menjadi besar, hanya untuk memenuhi target, padahal ada kekuatan Anda yang memang itu kekuatan Anda gitu. Nah itu salah satu cara lah, banyak tips sih yang lain, tapi jadi saya nggak bisa ngasih secara detail, oh saya hobinya baca Pak, ya itu yang dikuatkan. Saya hobinya nulis, itu yang dikuatkan, itu yang ditampilkan. Saya hobinya ngomong sama orang lain. Nah, itu yang kita dominankan, kita buat personal brandingnya, dan itulah menjadi pada saat suatu saat ada kebutuhan job, oh saya butuh orang ya menjadi GM Humas atau menjadi apa, oh saya ini orang yang paling cocok gitu dan seterusnya. Jadi memang personal branding akan bisa berrelated dengan karir kita jika kita bisa memanfaatkan baik.
Ya, tolong dipisahkan ya antara personality, personal branding sampai ke hal-hal yang tadi yang terkait branding yang pengen dibangun. Jadi ya ada salah satu teori ya, ini supaya agak keren lah ya, bawa knowledge sedikit. Ada namanya 5 minute ya. Boleh. 5 minute teori. Jadi 5 menit kita tiba-tiba wow memukau. Jadi boleh saya orangnya introvert. Begitu banyak. Ini kalau Anda nonton channelnya Deddy Corbuzier yang 2 season terakhir ya, dia ngomongin bahwa kesehariannya dia adalah orang yang sangat introvert. Dia sangat sulit bicara, ketemu orang dia diam. Tapi kebayang kan, dia nggak jadi hostnya YouTube channelnya Deddy Corbuzier hari ini menjadi salah satu channel dengan viewer terbanyak di Indonesia hari ini. Begitu dia lugasnya nanya orang, mancing orang, seolah-olah dia orang yang sangat jeli, bisa ngomong panjang kali lebar gitu ya. Nah, artinya apa? Kita bisa membuat membuat branding ke sesuatu yang memang kita tujukan apakah untuk pekerjaan atau untuk cari income. Saya menjadi sales sangat jago merayu orang, padahal saya sebenarnya keseharian saya nggak begitu. Bisa. Jadi apakah bisa? Bisa. Bukan dia banget, iya nggak apa-apa gitu. Dan tadi yang saya bilang, 5 minute theory itu mengajarkan ada teknik kita menjadi orang lain. Sebenarnya cara yang paling simple adalah melihat, jadi jangan mencerminkan ke kita, tapi kita coba cermin dulu orang lain. Pada saat kita melihat orang lain, ini rese banget sih ngomong begitu. Terus kita lihat orang lain juga ngomong, dia kok rese banget, berarti caranya itu salah. Simple itu. Tiba-tiba, ini bagus banget nih, orang ini ganteng banget, orang ini wibawa banget, wah orang ini profesional banget, orang ini pemimpin banget gitu. Nah, terus dites orang lain juga kita, coba dia buat status gitu, ngomongnya gitu bagus nggak? Nah, sebenarnya itu cara yang paling simple. Jadi tadi bagaimana cara kita, kalau pertanyaannya untuk mencermin personal branding kita tersampaikan baik, adalah kita bisa mengcopy yang negatif jangan kita tiru, yang positif lah kita bawa. Nah, yang kedua formulanya adalah selalu mengecek. Jadi sebelum Anda posting, Anda harus review dulu. Tuh, jadi check and check. Jangan-jangan ya kita karena salah tulis, typo gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat jorok, sesuatu yang sangat menghina orang gitu. Caranya adalah membuat personal branding yang baru, yang memang kita targetkan. Ya diperlukan memang bagaimana menutupin gitu ya. Yang sudah terjadi nggak perlu kita hilangkan, ya sudah. Selama itu bukan, kecuali itu personal branding yang masuk ke asusila dengan personal branding yang masuk ke ranah hukum. Di luar itu sebenarnya persepsi, ini kan lebih kepada subjektivitas ya, yang setiap zaman bisa berubah persepsi itu menilai. Jadi saya pikir nggak usah dihapus, biarin aja. Saya juga banyak posting-postingan itu, tapi kita arahkan dengan sesuatu yang baru. Nah, yang menariknya begini, alat ukurnya data analitik atau AI, artificial intelligence yang dimiliki oleh Google, YouTube segala macam, itu juga punya cara kerja. Cara kerjanya hanya mendetek apapun yang minat kita yang terakhir. Karena dia nggak peduli saya hobi apa masa lalu, karena kepentingannya giant OTT seperti Google dan teman-temannya itu untuk ngasih iklan kan. Terkait tadi, apakah kita membuat timeline khusus untuk posting segala macam, karena kita sambil masih bekerja, kebetulan juga kita menggabungkan hobi yang mungkin relatifnya kegiatan individual atau personal, dan yang ada juga pekerjaan, saya tetap mengusulkan masih mengatur timeline gitu ya. Walaupun pengaturan timelinenya sebisa bisa diakalin ya, dan harus dibalance dengan target audiensnya kita. Misalnya gini, kalau memang misalnya Facebook ya, Facebook itu mayoritas kan pertemanan, teman-teman kantor kita, teman-teman alumni kita, dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomongin kerjaan kita, ngomongin diri kita, itu akan banyak reach-nya, akan banyak komennya. Apapun yang ngomongin tentang kerjaan kita, apa segala macam, orang akan merespon dengan baik. Tapi begitu misalnya masuk Bang Permata misalnya di Instagram, Anda di-follow oleh orang yang sebenarnya tidak tahu Anda, gitu loh. Nggak kenal, asal follow. Nah, jadi kalau kita posting yang sesuatu mereka nggak senang, ya percuma. Ya nggak apa-apa kita posting, tapi artinya kalau tujuannya sampai dapat reach-nya, dapat view-nya, dapat like-nya, itu nggak akan direspon. Contohnya, jadi kalau saya terlalu banyak posting tentang kerjaan kantor, ya nggak akan dapat reach di Instagram saya. Tapi sebaliknya kalau di Facebook akan direspon karena memang ya teman kerja, yang memang target marketnya pas dengan mereka.
Jadi, tapi di sisi lain, karena kita juga pekerja yang harus dalam tanda kutip norma-norma itu harus kita jaga, itu harus dibalance. Misalnya gini, saya menghindari posting hobi personal segala macam di hari kerja. Nah, jadi apakah bisa diatur berdasarkan timing? Bisa, tapi apakah harus Selasa, Senin? Enggak juga, kecuali memang kita channel resmi yang punya program rutin. Yang pertama ya, jadi kalau bicara ikatan emosional untuk orang yang tidak kenal, yang tentu kita balik lagi ya, kita pengen buat apa, kita punya passion apa, punya hobi apa, atau tadi ada pertanyaan, boleh nggak kita menjadi orang lain? Boleh gitu ya, tapi kita pengen ngarah ke mana? Misalnya itu, saya ada produk nih, saya pengen punya produk pakaian gitu ya, yang pakaian anak-anak. Nah, saya kan harus jadi segmen itu yang saya target, dan itu bukan saya. Nah, dan orang itu tidak kenal. Nah, apanya? Konsistensi kita memposting tentang hal itu. Ya. Ya, pada saat kita bicara tadi kebetulan olahraga. Ya olahraganya apa? Nggak bisa, olahraganya kan beda-beda. Jadi nggak bisa saya olahraga. Jadi semua olahraga follow saya, nggak mungkin. Jadi pada saat saya ngomongin sepeda, ya apa sih yang membuat mereka tertarik untuk melihat saya? Nah, jadi artinya apapun yang kita lakukan, kita tidak perlu kenal orang itu, tapi pada saat kita mau branding di bidang apa, follower atau segmen yang berhubungan kita tentu orang yang berhubungan. Orang nggak akan follow kita kalau nggak tertarik. Nah, sehingga tadi ngomongin pertanyaan pertama, ya ikatan emosional nggak perlu dalam arti dia harus kenal kita, tapi pada saat kita sudah fokus ke kita mau segmen apa, sebenarnya ya selama kita fokus konsisten akan ngikutin. Oke Pak Dedi, kami atas nama Enokiam Area 3 dan tim suara-suara Enokiam Jatim mengucapkan terima kasih banyak untuk sharing session, diskusi, sharing pengalaman ini yang berguna sekali buat kami. Terima kasih semua yang sudah hadir di event Rambus Now kita kali ini. Saya Marnala Sibuya dan juga semua kerabat kerja yang bertugas di Rambus Now mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya dan sampai jumpa di event Rambus Now minggu depan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan semangat pagi. 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 Pagi.